Coba deh Anda bayangkan posisi ini sebentar. Anda tuh punya gelar sarjana IT, lulusan universitas bagus di Jakarta kan? Mm-mm. Otak Anda tuh udah biasa banget mecahin masalah, pakai logika pemrograman, terus bedah algoritma yang rumit gitu. Tapi, tiba-tiba Anda kena PHK. Terus terpaksa pulang ke kampung halaman dan jeng-jeng. Semua kalian yang Anda banggain itu dianggap nggak ada harganya sama sekali. Wah, itu sih pukulan telak ya pasti. Bener-bener telak. Maksudnya, di mata tetangga desa Anda, skill coding Anda itu jauh lebih nggak berguna dibandingkan sebatang cangkul. Bayangin aja, Anda sampai nggak bisa beli sebungkus gula pasir buat istri, dan pelan-pelan Anda ngelihat rumah tangga Anda mau hancur. Itu sebuah, transisi realita yang brutal banget sih. Iya kan? Ya, kayak ada pergeseran drastis gitu. Dari seseorang yang tadinya merasa punya kendali, seenggaknya di dunia digital ya, tiba-tiba jadi sosok yang sama sekali nggak berdaya di dunia fisik. Betul. Dan itulah yang bakal kita bahas di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita mau membedah sebuah cerita fiksi dari catatan Eko Dianar. Fokus kita ada di bab 1-3. Oke, jadi ini fokus ke karakter utamanya ya, si Eko ini. Yap, si Eko ini representasi dari fenomena pengangguran elit di pedesaan. Walaupun ini fiksi, cerita ini tuh secara brilian nangkep realita benturan kemiskinan, stigma, dan, nah ini yang paling penting, gimana eksploitasi digital bisa masuk ke celah keputusasaan itu. Menarik. Misi kita berarti ngebongkar psikologisnya ya. Benar, kita mau lihat gimana kehancuran harga diri Eko di dalam rumahnya sendiri itu akhirnya malah memicu sebuah pemberontakan cyber. Wow, jadi perlawanannya itu nggak muncul tiba-tiba ya. Pasti ada akumulasi rasa malu yang luar biasa spesifik di situ. Nah, mari kita urai dari visual yang paling mikroskopis dulu. Sumber cerita kita ini ngegambarin dapur Eko dengan sangat menyesakkan. Dapur pengap, cuman diterangi bohlam 5 watt. Terus istrinya, Dina, itu cuman bisa nyajiin nasi dingin sama tempe goreng yang udah layu berminyak. Cuma itu aja? Cuma itu. Dan pas Eko nanya kopi, jawaban Dina tuh kayak nampar banget. Jangankan kopi, gula sama teh aja habis. Bahkan ya, sabun cuci piring itu harus dicampur air berkali-kali biar masih bisa berbusa. Astaga, detail sabun cuci piring dicampur air itu penting banget loh secara sosiologis. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Itu bukan cuma tanda kemiskinan, tapi tanda kalau mereka tuh udah masuk ke survival mode. Mode bertahan hidup yang paling tipis. Dalam kondisi kayak gini, kapasitas otak manusia buat mikir strategis tuh udah menyusut. Jadi cuma mikir gimana bisa makan hari ini aja ya? Bener banget. Perhatian mereka kesedot cuma buat bertahan 12 jam ke depan. Tapi ada satu hal yang bikin saya lumayan penasaran nih. Eko ini kan ahli IT ya. Kenapa dia nggak cari kerja freelance aja gitu secara online? Wajar sih nanya gitu. Maksud saya, di era sekarang kan kerja nggak harus datang ke kantor fisik. Bukannya label pengangguran elit itu ya sebagian salah dia juga karena nggak proaktif. Nah, itu tuh kacamata kita sebagai orang kota kan, yang punya akses internet ngebut dan fasilitas memadai. Oh, iya juga sih. Tapi kalau seseorang habis kena trauma PHK, terus balik ke lingkungan yang agak bermusuhan, ada fenomena kelumpuhan kognitif. Ditambah lagi tekanan sosial di desa itu beda banget loh. Beda gimana tuh? Standar nilai sosialnya, di masyarakat agraris, nilai seorang laki-laki itu sering diukur dari keringat fisiknya. Uang tunai dari jual hasil panen itu nyata. Tapi kalau Anda duduk natap layar laptop berjam-jam, Pasti dikira main game doang ya? nah itu. Dianggap males, pengangguran terselubung, atau pelarian. Oke, saya nangkap sekarang. Jadi ada devaluasi pengetahuan yang parah di sini. Ini tuh ibaratnya Eko kayak astronot yang terdampar di pulau terpencil ya. Analogi yang pas banget tuh. Iya kan, dia tahu teknologi luar biasa, tapi pengetahuannya nol besar buat nyari makan atau nyalain api. Dan ini diperparah sama omongan tetangga. Di cerita, Dina dihina habis-habisan sama Bu RT di pasar. Oh, yang pas beli tempe itu ya? Iya, Bu RT nyindir kenapa Dina cuma sanggup beli tempe 2 potong, terus ngatain Eko tuh sarjana mahal yang ujung-ujungnya cuma jadi penjaga laptop. Jahat banget sih mulutnya. Tapi itu namanya Schadenfreude komunal loh. Sebentar, Schadenfreude itu apa ya? Itu rasa puas atau senang ngelihat penderitaan orang lain. Apalagi ngelihat orang yang tadinya dianggap punya privilege pendidikan tinggi,
sekarang nasibnya lebih genggal dari mereka. Wah, gila. Jadi gelar sarjananya Eko malah jadi kutukan ya? Betul, jadi monumen kegagalannya. Stigma ini pelan-pelan jadi racun buat psikologis Eko. Dan dengerin ini, tekanan dari luar itu ternyata belum apa-apanya. Pukulan yang bener-bener bikin Eko hancur lebur justru datang dari dalam rumahnya sendiri. Aduh, ada masalah domestik juga. Sangat fatal. Sumber cerita kita masuk ke satu adegan yang intens banget. Dina tuh sampai nangis histeris, mukul-mukul meja, uang SPP anak mereka, si Ali, yang disembunyiin di bawah kasur, hilang. Waduh, padahal buat sekolah ya? Iya, Ali besok ujian semester, dan kalau nggak bayar, dia bisa dikeluarin. Tapi tunggu, yang dicuri itu bukan cuma uang SPP. Hah, ada lagi yang hilang? Uang tabungan haji ibunya Eko ludes, habis tak bersisa. Astaga, tabungan haji itu ngumpulinnya pasti susah banget. Anda bayangin ya, ibunya itu nabung receh demi receh dari hasil jualan sayur keliling tiap subuh, nahan panas, nahan hujan, selama 15 tahun. 15 tahun? Ya ampun. Lenyap dalam semalam. Dan Anda tahu siapa pelakunya? Fajar, adik kandungnya si Dina sendiri. Astaga, adik iparnya Eko dong berarti? Ini sih pengkhianatan tingkat tinggi. Benar. Dan tahu nggak, buat apa uangnya? Fajar nyuri itu semua karena dia kecanduan judi togel, tergiur bandar di desa sebelah. Wah, ini titik di mana masalah ekonomi udah berubah jadi krisis moral yang fatal sih. Kacau banget kan? Fajar nyuri kan bukan karena dia lapar atau butuh berobat. Dia nyuri karena candu algoritma judi itu. Betul banget. Dan pas dikonfrontasi sama Eko dan Dina, Fajar ini nggak ada tampang nyesel sama sekali. Malah dia datang pakai kemeja baru yang mahal, pongah banget. CK, berani-beraninya. Alasan klasiknya Fajar tuh, dia ngerasa cuma minjam uang itu sebagai modal. Karena menurut dia tuh nyaris menang, kata Fajar. 1 digit lagi menang, Mas. Nah, berhenti di situ. Kalimat 1 digit lagi itu sangat amat penting buat kita bedah secara ilmiah. Oh iya? Maksudnya itu bukan sekedar omong kosong tukang judi. Bukan, Fajar itu lagi kena gambler's fallacy yang diperparah sama efek near miss atau kondisi hampir menang. Sebentar. Maksud Anda kondisi hampir menang itu emang sengaja disetting sama sistem judinya? Emangnya togel online gitu nggak pakai probabilitas acak biasa? Kalau pakai dadu fisik mungkin acak ya, tapi dalam ekosistem judi yang udah dikendalin algoritma di handphone, ya semua udah dimanipulasi. Gila, jadi mereka ngatur probabilitasnya? Iya, mesinnya dirancang buat ngasih ilusi hampir menang. Waktu pemain nebak 3 dari 4 angka dengan benar, otak mereka tuh ngelepasin hormon dopamin yang jumlahnya hampir sama besarnya kayak kalau mereka beneran menang. Ya ampun, jadi otaknya Fajar ini ditipu buat ngerasa menang padahal duit tabungan ibunya baru aja hangus. Persis, desain algoritma ini tuh ngebajak sistem penghargaan di otak. Fajar jadi delusi, ngerasa kemampuannya nebak angka makin jago. Makanya dia ngerasa rasional ya buat nyolong duit haji demi investasi yang dia yakin banget bakal cair besok. Betul. Secara klinis itu masuk akal buat pecandu. Tapi tetap aja, secara moral itu menjijikan banget kan? Dan ada satu hal dari adegan ini yang bikin saya gregetan banget. Fajar tuh nggak cuma ngeles, dia malah nyerang Eko balik. Nyerang gimana? Dia ngerendahin Eko, ngatain Eko sarjana gagal yang nggak bisa nafkahin istri. Fajar bilang gini, kalau aja Eko punya penghasilan, Fajar tuh nggak perlu repot-repot nyari modal lewat judi. Wah, itu sih udah kelewatan banget ya. Dina sampai nampar Fajar saking marahnya. Tapi Eko, Anda tahu Eko ngapain? Dia cuma diam, membisu. Nggak ngelawan sama sekali? Enggak. Kalau saya jadi Eko sih, wah udah saya tinju itu mukanya Fajar. Atau saya seret langsung ke polisi. Bukannya diamnya Eko ini nunjukin kalau dia emang pengecut. Secara insting sih iya. Reaksi fisik tuh kerasa paling benar. Tapi kita harus paham anatomi kelumpuhan psikologis si Eko di detik itu. Keheningan dia bukan kepengecutan, itu namanya moral shock. Shock moral? Gimana tuh maksudnya? Waktu Bu RT ngehina Dina di pasar, itu kan serangan dari orang luar. Tapi pas hinaan itu datang dari pusaran keluarga sendiri, dari orang yang baru aja ngerampok ibunya Eko, fondasi realita Eko tuh runtuh seketika. Tapi kan tetap aja si Fajar yang salah 100%. Kenapa omongan pencuri kayak dia bisa bikin Eko lumpuh gitu? Karena dalam logika ekonomi keluarga mereka yang lagi hancur itu, Fajar ngehantam satu kebenaran yang Eko nggak bisa bantah. Fakta kalau dia pengangguran itu? Iya,
Fajar emang pencuri busuk, tapi fakta kalau Eko sebagai kepala keluarga nggak sanggup beli teh sama gula buat istrinya, itu kenyataan faktual. Kalimat Fajar tuh mengekspos ketidakberdayaan Eko secara telanjang. Ah, saya merinding sih dengarnya. Eko sadar, mukul Fajar sampai pingsan pun nggak bakal balikin uang SPP anaknya atau tabungan haji ibunya. Kekerasan fisik nggak nyelesain masalah struktural dia. Nah, di momen hening itulah, Eko yang lama, yang pasrah dan sabar, benar-benar mati. Oh wow, disinilah bagian yang sangat menarik ya. Jadi keheningan itu ternyata masa transisi. Air mata istrinya jadi bahan bakar buat otak jeniusnya. Dan ini bawa kita ke... Transformasi digital si Eko. Nah, ini dia, perlawanannya dimulai. Eko mulai ngelihat keluar. Dia lihat tetangganya Pak Darmo, mantan juragan sapi yang hartanya habis karena judi. Sampai motornya mau ditarik leasing. Eko sadar desanya tuh lagi dihisap sama parasit yang nggak kelihatan. Dan disinilah label pengangguran elit tadi nemu panggungnya. Eko berhenti ngelihat ini sebagai sekedar nasib buruk. Dia mulai ngelihat ini sebagai masalah algoritma. Mari kita bedah proses teknis peretasannya. Sumber kita tuh ngegambarin Eko ngunci diri di kamar yang bau apek. Cuma disinari cahaya biru monitor, kacamata tipisnya mantulin barisan kode. Suasana hacker klasik banget ya. Bener. Eko memetakan aliran uang bandar yang dia panggil lintah angka ini. Dan dia nemuin kebenaran ngeri. Mesin bandar ini tuh kayak lubang hitam, sengaja dibikin buat nyegah warga menang. Sesuai yang kita bahas tadi ya, sistemnya emang diatur. Iya, tapi pertanyaan saya, secara teknis di dunia nyata, gimana caranya Eko nembus sistem itu? Di film kan peretas main ketik-ketik bentar langsung masuk ke server rahasia. Bukannya judi kelas kakap itu enkripsinya rapat banget? Itu asumsi yang sering keliru sih. Kalau kita ngomongin sindikat judi daerah atau kelas menengah ke bawah, mereka tuh jarang banget bikin aplikasi dari nol pakai standar keamanan militer. Terus mereka pakai apa dong? Mereka biasanya pakai white label apps, aplikasi cetakan pabrik yang dibeli murah dari luar negeri. Oh, maksudnya kayak template yang tinggal diganti logo bandarnya gitu? Nah, tepat banget. Mereka tuh cuma peduli tampilan depan yang meriah, suara yang bikin candu, sama transfer duit yang gampang. Tapi di belakang layar, database dan API mereka seringnya berantakan banget. API itu Application Programming Interface ya? Betul. Lalu lintas data mereka kadang nggak dienkripsi benar. Buat orang sekelas Eko, aplikasi begini tuh ibarat rumah bordil mewah. Penjaganya gede-gede di depan, tapi... Tapi pintu belakangnya lupa dikunci ya? Iya, pintu belakang yang ngarah langsung ke brankas malah kebuka. Wow, masuk akal banget. Dan karena celah itu, Eko berhasil bikin kode peretasan yang dia kasih nama Rumus Ikhlas. Nama kodenya ironis banget ya. Sangat ironis. Nah, apa yang sebenarnya dilakuin sama kode Rumus Ikhlas ini? Apakah dia me-freeze servernya bandar? Kalau dari konteksnya, Eko kemungkinan besar pakai teknik paket sniffing atau intersepsi data. Jadi pas warga desa atau si Fajar nekan tombol taruhan, aplikasinya kan ngirim paket data ke server pusat lintah angka? Oke, terus diintercept di tengah jalan? Betul. Karena apinya rentan, Eko bisa nyuntikin skrip langsung. Dia nggak perlu ngerusak mesinnya. Dia cuma modifikasi parameter probabilitasnya. Atau yang lebih ekstrim, dia nyegat data kekalahan warga, terus diubah jadi kemenangan sebelum kecatat di pembukuan bandar. Hah, gila. Berarti dia bukan cuma ngancurin aplikasinya, dia ngubah hukum fisika di dalam ekosistem judi itu dong? Persis. Dia jadi hantu di dalam mesin. Di cerita ini, Eko natap foto anaknya, si Ali, terus dia tekan tombol enter. Layarnya berkedip, tandanya dia berhasil masuk ke jantung keuangan lintah darat itu. Merinding sih ngebayangin momen Eko nekan enter itu. Sangat. Tapi hal ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita diskusikan. Sisi abu-abunya nih. Eko kan pakai keahliannya buat meretas, dan itu kriminal. Dia merampok bandar yang ngerampok ibunya. Dilema etika ya? Iya kan? Bukannya pakai cara kotor buat ngalahin sistem yang kotor, ujung-ujungnya bikin Eko sama kotornya sama mereka. Nah, ini inti dari dilema moral narasi Eko Dianar. Dalam sosiologi, ada yang namanya kekosongan institusional. Saat lembaga formal kayak hukum atau aparat desa udah nggak fungsi, atau parahnya malah backingin judi itu, warga tuh kehilangan pelindung. Dan secara hukum, Fajar nggak bakal dilaporin polisi sama keluarganya sendiri kan? Betul. Dan uang haji ibunya nggak bakal bisa diklaim balik secara legal. Jadi pas sistem hukum gagal ngelindungin orang kecil dari perampokan terstruktur ini, aksi main hakim sendiri secara digital kayak yang dilakuin Eko,
Jadi dianggap sah sama moral komunal. Tepat. Apakah itu melanggar hukum positif? Ya jelas, itu kejahatan siber. Tapi secara moralitas warga, Eko tuh ngambil balik hak desanya, keahlian IT-nya yang awalnya diketawain, ternyata jadi satu-satunya pedang keadilan yang bisa nebas sang predator. Wah, sudut pandang yang mencerahkan banget. Jadi pas dia nekan enter, itu sebenarnya sebuah deklarasi perang siber dari kamar sempit di desa. Dan perangnya bukan pakai otot. Dia pakai bahasa yang dipakai sang bandar. Manipulasi algoritma. Bandar ngeksploitasi keputusasaan warga, Eko ngelawan balik pakai hal yang sama. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari penelusuran kita kali ini, bab 1-3 ini dengan sangat brilian motret tragedi sosial. Dari dinginnya nasi sisa, sabun cuci piring yang dicairin, sampai air mata ibunya yang kehilangan uang haji, semua kepahitan itu lahir jadi deklarasi perang. Iya. Dan cerita ini nunjukin kalau teknologi itu netral. Di tangan Litah Darat, dia jadi jaring buat nangkep uang orang miskin. Di tangan Eko, dia jadi kapaknya. Kesimpulan yang sangat solid. Tapi sebelum kita akhiri diskusi yang luar biasa ini, ada satu pemikiran provokatif yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Apa tuh? Di cerita fiksi ini, kita ngeliat gimana sebuah aplikasi judi murahan di desa bisa ngeeksploitasi titik buta kognitif manusia kan, sampai ngancurin keluarga. Bener. Nah, pertanyaannya untuk Anda, kalau algoritma bandar kecil aja bisa ngubah perilaku orang sebegitu radikalnya, gimana dengan ekosistem digital raksasa yang tiap detik ada di genggaman Anda sekarang? Wow. Seberapa banyak aplikasi, entah itu media sosial, e-commerce, yang secara diam-diam manen data Anda, baca kecemasan Anda, dan ngedesain skema reward yang bikin Anda nggak bisa lepas dari layar? Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Apakah kita benar-benar punya kendali atas dompet kita atau cuma ilusi? Betul. Jangan-jangan tanpa sadar, kita semua ini lagi hidup di dalam kasino raksasa. Terus neken layar HP berharap dapat 1 digit lagi dalam bentuk diskon atau sekedar likes. Siapa sebenarnya bandarnya dan siapa yang lagi diretas dalam keseharian kita? Silakan direnungkan, ya. Yap, silahkan Anda eksplorasi sendiri jawabannya. Terima kasih udah ikut menyelami realita Eko Dianar bersama kami dalam penelusuran mendalam ini. Dan sampai jumpa di analisis sumber-sumber yang nggak kalah memukau berikutnya.